American Civil War atau Perang Saudara Amerika adalah konflik paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat yang merenggut lebih dari 620.000 nyawa. Perang ini bukan cuma soal dua kubu yang saling baku hantam, tapi ini adalah perang soal ideologi, kebebasan, dan masa depan sebuah bangsa. Amerika waktu itu masih muda, baru sekitar 80 tahun merdeka dari Inggris. Tapi meski satu negara Paman Sam ini terpecah menjadi dua bagian. Lalu, bagaimana ceritanya? Mari kita bahas dalam video ini. Halo Scroller, kembali lagi bersama saya si tukang googling yang suka nyari tahu hal-hal yang dulu cuma dibaca waktu ulangan sejarah. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu konflik paling berdarah dan menentukan dalam sejarah Amerika Serikat, yakni Perang Saudara Amerika atau yang dikenal juga sebagai American Civil War. Sebelum Perang Saudara Amerika terjadi, pada pertengahan abad ke-19, Amerika adalah dua dunia yang berbeda. Secara de jure, Amerika Serikat adalah satu negara, tetapi secara de facto, terdapat ketegangan dan perbedaan yang mendalam antara negara bagian, terutama bagian utara dan selatan, terkait isu ekonomi dan perbudakan. Bagian utara Amerika sedang mengalami revolusi industri saat itu. Ekonominya didasarkan pada manufaktur, perdagangan, dan tenaga kerja bebas. Kota-kotanya berkembang pesat, dan imigran terus berdatangan. Sementara itu, ekonomi selatan bersifat agraris atau pertanian terutama kapas. Si Raja Kapas adalah penguasa wilayah ini dan mesin di balik kerajaan ini adalah tenaga kerja paksa dari sekitar 4 juta budak keturunan Afrika. Bagi para elit pemilik perkebunan di selatan, perbudakan bukan hanya sistem tenaga kerja, tapi juga fondasi tatanan sosial dan ekonomi mereka. Perbudakan dianggap normal dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup ekonomi selatan. Namun di bagian utara malah sebaliknya, perbudakan mulai ditolak dan banyak negara bagian utara menghapuskan sistem ini. Akibatnya, muncullah perbedaan ideologi dan moral antara utara dan selatan. Di utara, muncul gerakan abolisi atau abolitionist movement yang menuntut dihapuskannya perbudakan secara nasional. Gerakan abolisionis adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk menghapuskan perbudakan. Namun kemunculan gerakan abolisi tersebut dianggap orang selatan sebagai upaya orang utara untuk ikut campur gaya hidup mereka. Selatan merasa hak mereka diganggu, sementara utara merasa perbudakan itu jahat dan menindas. Contoh realitas hidup budak saat itu seperti tidak digaji dan bisa dijual seperti barang. Mereka dihukum berat kalau melawan atau mencoba kabur, dan masih banyak lagi. Akibatnya tumbuh ketegangan antar wilayah negara bagian. Amerika yang waktu itu terus meluas ke wilayah barat, dan setiap kali ada wilayah baru yang ingin masuk ke Amerika sebagai negara bagian, muncul pertanyaan. Mereka mau jadi negara budak atau negara bebas? Perbedaan ideologi soal perbudakan ini mulai meretakkan persatuan negara Amerika Serikat. Utara dan selatan berebut pengaruh politik di Kongres untuk menjaga keseimbangan jumlah negara budak versus negara bebas. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, muncullah dua kesepakatan penting di Amerika Serikat, yaitu Missouri Compromise tahun 1820 dan Compromise tahun 1850 yang bertujuan untuk mengatasi ketegangan yang meningkat antara negara-negara bagian budak dan negara-negara bagian bebas, khususnya terkait masalah perbudakan. Meski begitu, api ketegangan tetap terus meningkat antara dua kelompok ini. Contohnya tragedi Bleeding Kansas atau Kansas berdarah, yaitu tragedi berdarah antara kelompok pro dan anti perbudakan yang berebut pengaruh di Kansas pada tahun 1854 hingga 1856. Menariknya, Bleeding Kansas ini membantu mempercepat pembentukan Partai Republik, sebuah partai yang menentang penyebaran perbudakan ke wilayah baru. Sedikit mundur ke tahun 1846, seorang budak yang dikenal dengan Dred Scott V mengajukan gugatan di Pengadilan Negara Bagian Missouri untuk menuntut kebebasannya, bersama istrinya dengan bantuan pengacara anti perbudakan. Gugatan tersebut akhirnya sampai ke Mahkamah Agung Amerika dan baru diputuskan pada tahun 1857, setelah lebih 10 tahun penantian dan 1 tahun setelah tragedi Bleeding Kansas. Hasil putusan tersebut menolak hak Dred Scott untuk bebas dan menyatakan bahwa orang Afrika, baik yang diperbudak maupun yang bebas, bukanlah warga negara Amerika Serikat dan tidak memiliki hak mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, pemerintah federal tidak bisa melarang perbudakan di wilayah manapun di Amerika Serikat. Atas keputusan tersebut, bikin marah pihak utara yang anti perbudakan karena dianggap memperkuat posisi perbudakan dan memperluasnya ke wilayah baru.
Akibatnya, ketegangan-ketegangan tersebut terus berlanjut bak seperti api dalam sekam yang menunggu percikan untuk meledak. Ya, benar saja. Semua berubah saat seorang pria jangkung dari Partai Republik bernama Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika ke-16 pada tahun 1860. Abraham Lincoln menang tanpa mendapat satupun suara dari selatan. Tapi karena populasi utara jauh lebih banyak dibandingkan selatan, hal tersebut tidak mempengaruhi kekalahannya di selatan. Sesuai dengan ideologi partainya, Lincoln dikenal menentang penyebaran perbudakan ke wilayah baru. Meskipun dia awalnya nggak berencana langsung menghapus perbudakan, namun orang selatan sudah panas duluan. Mereka menganggap kemenangan Lincoln sebagai ancaman langsung terhadap gaya hidup selatan yang pro terhadap perbudakan. Dalam waktu singkat, 11 negara bagian selatan memisahkan diri dari Amerika dan membentuk Konfederasi Amerika atau Confederate States of America dengan Jefferson Davis sebagai presiden mereka yang dianggap ilegal oleh pemerintah federal. Akibatnya, Amerika Serikat terpecah menjadi dua, yaitu negara bagian utara yang dikenal dengan Union di utara dan negara bagian selatan yang dikenal dengan Konfederasi di selatan. Para pemimpin selatan berargumen bahwa setiap negara bagian memiliki hak untuk membuat hukumnya sendiri, termasuk melegalkan perbudakan tanpa campur tangan pemerintah federal di Washington. Bagi mereka, ini soal kedaulatan. Sementara bagi utara, kesatuan bangsa dan kekuatan pemerintah federal adalah yang utama. Meskipun Amerika Serikat terpecah, tapi pemerintah pusat di Washington DC tetap ada dan beroperasi serta melanjutkan fungsinya memimpin upaya untuk menyatukan kembali negara tersebut. Setelah beberapa negara bagian selatan mendeklarasikan pemisahan diri dari Amerika Serikat, mereka menuntut pemerintah federal menyerahkan benteng-benteng federal yang berdiri di wilayah mereka, seperti benteng Fort Sumter. Benteng Fort Sumter adalah sebuah benteng bersejarah yang terletak di pelabuhan Charleston, Carolina Selatan, yang merupakan bagian dari sistem pertahanan pantai Amerika. Pemerintah Union di bawah pimpinan Presiden Abraham Lincoln menolak untuk menyerahkan benteng tersebut, dan beberapa negosiasi antara kedua belah pihak juga tidak berhasil mencapai kesepakatan. Ya, karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, Konfederasi Selatan yang kekeh menuntut penyerahan benteng-benteng federal di wilayah mereka, pada dini hari tanggal 12 April 1861, mereka mulai menyerang Fort Sumter dari berbagai arah. Tembakan pertama diketahui ditembakkan oleh Edmund Ruffin dari Virginia. Dan pembombaran terus berlangsung selama 34 jam tanpa henti. Ketidaksiapan pasukan Union atas serangan tersebut, di bawah pimpinan Mayor Robert Anderson, pasukan Union akhirnya menyerah pada tanggal 13 April karena mereka kehabisan persediaan dan tidak lagi dapat mempertahankan Fort Sumter. Satu-satunya korban tewas terjadi selama evakuasi akibat ledakan yang tidak disengaja. Meskipun tidak ada korban jiwa terjadi selama pembombaran itu sendiri, penyerahan ini menandai dimulainya perang saudara Amerika antara negara-negara bagian utara Union dan negara-negara bagian selatan Konfederasi yang memperebutkan ideologi dan sistem perbudakan. Atas peristiwa tersebut, membuat Presiden Abraham Lincoln langsung menyerukan mobilisasi 75.000 pasulan sukarelawan untuk memadamkan pemberontakan dengan tujuan utama untuk menjaga persatuan negara. Tapi langkah itu malah bikin negara selatan tambah panas. 11 negara konfederasi selatan seperti Virginia, Arkansas, Tennessee, dan North Carolina pun sepakat menjadi bagian pemberontak. Kedua belah pihak mengira perang ini akan singkat dan selesai dalam beberapa bulan. Namun, mereka sangat-sangat salah. Dan benar saja, pertempuran besar pertama akhirnya terjadi 21 Juli 1861 di dekat Sungai Bull Run, Virginia, yang dikenal dengan First Battle of Bull Run atau Manassas pertama. Pasukan Union dan masyarakat umum di utara pada awalnya meremehkan kekuatan konfederasi dan memperkirakan pertempuran akan mudah dimenangkan. Namun kenyataan dalam pertempuran ini, pasukan Union dikalahkan secara memalukan oleh pasukan konfederasi di bawah komando Jenderal Thomas Stonewall Jackson. Pasukan Union saat itu belum banyak memiliki pengalaman tempur, karena sebagian besar pasukannya terdiri dari sukarelawan yang baru direkrut, dan mereka kurang terlatih dan tidak siap menghadapi pertempuran hebat. Banyak dari mereka yang panik dan melarikan diri, bahkan meninggalkan peralatan dan senjata saat pasukan konfederasi melakukan serangan balik. Selain itu, terdapat masalah dalam komunikasi dan koordinasi antar unit pasukan Union yang menghambat kemampuan mereka untuk merespon serangan konfederasi secara efektif. Pasukan konfederasi meskipun lebih kecil jumlahnya, namun memiliki komando yang lebih baik dan lebih berpengalaman. Kekalahan ini mengejutkan utara dan menyadarkan semua pihak bahwa perang ini nggak bakal selesai dalam hitungan minggu. Ini akan jadi konflik berdarah dan panjang. Setelah kegagalan di Bull Run, membuat Presiden Lincoln mengganti beberapa jenderalnya, seperti munculnya Jenderal Gage McClellan dan Ulysses Grant.
Setelah pertempuran di Sungai Bull Run, Virginia, konflik langsung meluas di dua medan utama yang dikenal dengan Teater Timur dan Teater Barat. Teater Timur fokus di negara bagian Virginia dan sekitarnya yang menjadi pusat banyak pertempuran besar. Sedangkan Teater Barat menyasar kontrol atas Sungai Mississippi dan wilayah selatan bagian barat. Kedua belah pihak saling berlomba untuk merebut wilayah strategis, menguasai jalur transportasi, dan mematahkan semangat musuh. Di bagian barat, tepatnya di Tennessee, pada 6-7 April 1862, dua pasukan bentrok di dekat gereja kecil bernama Shiloh. Dan bentrok ini jadi pertempuran berdarah pertama di wilayah barat dengan lebih dari 23.000 korban jiwa hanya dalam 2 hari. Jenderal Ulysses S. Grant, yang saat itu memimpin Teater Barat, hampir terpukul mundur di hari pertama. Pasukan Konfederasi secara mengejutkan menyerang kam-kam Union yang tidak siap, memaksa pasukan Union mundur ke arah Sungai Tennessee. Namun akhirnya, dia mampu memukul balik di hari kedua yang berujung kemenangan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Union untuk menguasai Sungai Mississippi bagian utara yang membagi Konfederasi menjadi dua. Pertempuran ini juga menandai munculnya Jenderal Ulysses S. Grant sebagai salah satu tokoh kunci dalam Perang Saudara. Selang beberapa bulan, tepatnya pada 28 hingga 30 Agustus 1862, untuk kedua kalinya, pasukan Konfederasi menyerang kembali Bull Run di Virginia yang dikenal dengan Manassas Kedua. Pertempuran ini dimenangkan secara telak oleh negara Konfederasi Amerika, meskipun pasukan utara relatif tak terluka. Konfederasi memiliki keuntungan besar karena kejeniusan militer Jenderal Robert E. Lee. Jenderal E. Lee dengan pasukannya yang lebih kecil berkali-kali berhasil mengalahkan pasukan Union yang lebih besar di bawah komando Jenderal George McClellan yang ragu-ragu. Kemenangan ini meningkatkan moral dan kepercayaan diri pasukan Konfederasi. Pertempuran ini membuka jalan Lee untuk invasi ke utara. Ya, benar saja. Selang beberapa hari, tepatnya pada 17 September 1862, pasukan Konfederasi di bawah pimpinan Jenderal Robert E. Lee mencoba menginvasi wilayah utara di dekat Sharpsburg, Maryland. Pertempuran ini dikenal dengan Battle of Antietam dan merupakan pertempuran paling berdarah dalam sejarah militer Amerika. Pertempuran terjadi di sekitar Sungai Antietam dan berlangsung sepanjang hari. Dalam satu hari saja ada lebih dari 22.000 korban jiwa di kedua belah pihak. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas, pertempuran ini dianggap sebagai kemenangan strategis bagi Union karena berhasil menghentikan invasi Konfederasi ke Maryland. Selain itu, pertempuran Antietam juga sangat penting karena memberikan Presiden Abraham Lincoln kesempatan untuk mengeluarkan proklamasi emansipasi yang mendeklarasikan bahwa semua orang yang diperbudak di wilayah Konfederasi dinyatakan bebas. Proklamasi ini secara resmi mengubah tujuan Perang Saudara menjadi perang untuk mengakhiri perbudakan. Secara strategis, ini adalah langkah jenius Lincoln untuk mencegah Inggris dan Perancis yang anti perbudakan untuk mendukung Konfederasi Selatan. Tahun 1863 menjadi tahun yang menentukan. Pada bulan Juli, Jenderal Lee melakukan pertaruhan besar dengan menginvasi utara sekali lagi. Di kota kecil Gettysburg, Pennsylvania, kedua pasukan bertemu dalam pertempuran 3 hari yang legendaris. Puncaknya adalah serangan frontal nekat yang dikenal dengan Pickett's Charge, di mana ribuan tentara Konfederasi dihancurkan. Gettysburg adalah kekalahan telak bagi Selatan yang menderita banyak korban jiwa. Setelah pertempuran ini, pasukan Konfederasi terpaksa mundur kembali ke Virginia dan mereka tidak akan pernah lagi melakukan serangan besar di tanah utara. Pertempuran Gettysburg dianggap sebagai titik balik Perang Saudara karena menunjukkan bahwa pasukan Uni mampu mengalahkan pasukan Konfederasi dalam pertempuran terbuka. Ini juga menjadi momen pidato legendaris Lincoln di pemakaman umum Gettysburg yang berbunyi Government of the People by the People for the People, yang secara sederhana berarti bahwa sebuah pemerintahan yang sah dan berdaulat berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Pada saat yang hampir bersamaan, ribuan kilometer jauhnya di barat, Jenderal Ulysses S. Grant berhasil merebut benteng Vicksburg di Sungai Mississippi setelah pengepungan yang panjang. Kejatuhan Vicksburg pada 4 Juli 1863, satu hari setelah kemenangan di Gettysburg, membelah Konfederasi menjadi dua dan memberikan Union kendali penuh atas sungai vital tersebut. Union memiliki keunggulan dalam populasi, industri, dan infrastruktur. Strategi mereka, yang dikenal sebagai Rencana Anaconda, yang bertujuan untuk mencekik Konfederasi dengan memblokade pantai mereka dan menguasai sungai Mississippi untuk membelah wilayah selatan, mulai menunjukkan hasilnya.
Kekalahan ini membuat konfederasi semakin terpojok dan tertekan. Tahun 1864, Jenderal Ulysses S. Grant menerapkan strategi perang total. Tujuannya bukan hanya mengalahkan tentara konfederasi tetapi juga menghancurkan kemampuan ekonomi dan moral selatan untuk berperang. Tangan kanan Grant, Jenderal William T. Sherman, memimpin pawai Preaut atau March to the Sea untuk membumi hanguskan Georgia dari Atlanta hingga Savannah serta menghancurkan infrastruktur dan sumber daya konfederasi di sepanjang jalan. Mereka tidak menghadapi perlawanan berarti dari pasukan konfederasi yang kewalahan dan terpecah-pecah. Sherman berhasil mencapai Savannah pada Desember 1864, menandakan kemenangan besar bagi Union. Pawai ini sangat merugikan selatan dan mempercepat kekalahan mereka dalam perang. Setelah bertahun-tahun konflik dan jutaan korban telah jatuh, kekuatan konfederasi mulai runtuh. Pada musim semi 1865, konfederasi berada di ambang kehancuran. Richmond, ibu kota mereka, jatuh. Pada tanggal 9 April 1865, di sebuah rumah sederhana di Appomattox Courthouse, Virginia, Jenderal Robert E. Lee menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant. Dengan syarat yang murah hati dari Grant, perang yang telah membelah bangsa itu akhirnya berakhir. Namun tragedi masih menyelimuti kemenangan. Hanya 5 hari setelah penyerahan diri Lee, pada malam 14 April 1865, saat Presiden Lincoln menghadiri pertunjukan drama Our American Cousin di Ford Theater, beliau ditembak oleh John Wilkes Booth dari jarak dekat. John Wilkes Booth merupakan simpatisan konfederasi. Booth memiliki motif politik yang kuat. Ia adalah seorang pendukung konfederasi yang sangat fanatik dan percaya bahwa pembunuhan Lincoln akan membalikan kekalahan konfederasi dalam perang saudara. Presiden Lincoln meninggal dunia pada pagi hari 15 April 1865 di sebuah rumah yang terletak di seberang teater, tempat ia dilarikan setelah penembakan. Pembunuhan Lincoln merupakan peristiwa yang mengguncangkan bangsa Amerika, terutama karena terjadi beberapa hari setelah berakhirnya Perang Saudara. Kematiannya menjadi pukulan telak bagi bangsa yang sedang berjuang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meski begitu, perang telah berakhir, tetapi harganya sangat mahal. Lebih dari 620.000 tentara, termasuk warga sipil, tewas dalam Perang Saudara tersebut. Bahkan jumlah tersebut lebih banyak dari gabungan semua perang Amerika lainnya. Wilayah selatan hancur lebur, ekonominya porak-poranda. Meski begitu, perang ini melahirkan Amerika modern. Perang mendorong industrialisasi besar-besaran di utara, membangun infrastruktur nasional, dan menciptakan identitas nasional yang lebih kuat yang ditempa dalam api konflik. Dan yang terpenting, perang ini mengakhiri perbudakan. Amandemen ke-13 Konstitusi AS yang diratifikasi pada akhir 1865 secara resmi menghapus perbudakan. Meskipun secara hukum perbudakan resmi dihapus, kenyataannya jauh lebih kompleks. Bahkan muncul perbudakan gaya baru atau neo-slavery. Nah, untuk menjawab bagaimana kehidupan nasib jutaan mantan budak yang dibebaskan setelah perang selesai, akan kita bahas di episode selanjutnya. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta tinggalkan komentar tentang topik apa lagi yang kamu ingin ketahui. Sampai jumpa di episode selanjutnya.